Level moralitas itu diukur sejauh mana dia membawa orang lain ikut juga dapat manfaatnya. Oke, ya ini nanti di era modern kan modern. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kata Filsafat. Ini filsafat hedonisme cuma sosial untuk kehidupan bersama. Tokohnya John Stuart Mill sama Jeremy Bentham. Semboyannya sebenarnya sama kayak sebelum-sebelumnya, bahwa yang baik itu yang menyenangkan, yang berguna, yang menguntungkan. Cuma ini ketambahan dunia sosial. Jadi perbuatan itu semakin baik kalau dia menguntungkan lebih banyak orang. Kamu melakukan apa saja, semakin dia bermanfaat bagi banyak orang, semakin dia baik. Semakin hanya bermanfaat untuk kamu saja, semakin dia tidak baik. Itu utilitarian. Apapun yang kamu lakukan, usahakan manfaatnya tidak cuma buat kamu, tapi juga untuk lingkunganmu. Jadi ini hedonisme tapi sifatnya sosial. Untuk bareng-bareng, jangan egois. Jangan jadi orang baik sendirian. Jangan jadi nyari seneng sendirian. Ajaklah teman-temanmu. Semakin banyak yang dapat keuntungan dari perbuatanmu, semakin perbuatanmu baik. Jadi kalau neraktir teman, semakin banyak teman yang ditraktir, semakin baik perilakumu. Ya, jadi ya contoh paling gampang itu namanya utilitarian, utility, utilitas, kegunaan, faedah. Hari ini kan banyak orang yang egois, mikir dirinya sendiri, keuntungannya sendiri, kesenangannya sendiri. Cuma katanya Mill sama Bentham, tidak salah sih orang kayak gitu. Cuma derajat kebaikannya akan semakin tinggi kalau manfaatnya dirasakan lebih banyak orang. Ngaji kayak gini, semakin banyak peserta, bukan peserta sih, semakin banyak yang mengambil manfaat, itu semakin baik. Tapi meskipun banyak yang datang tapi bingung itu manfaatnya apa, ngaji kayak gini tidak jelas. Saya nggak ngerti pak dapat apa ngaji itu, yang penting untuk teh. Nah, kalau semakin hanya tehnya saja, bukan ngajinya, itu mungkin semakin tidak utility, tidak utilitas. Semakin kamu rasa manfaatnya, paling nggak membuka pemahaman, berarti dia semakin utilitas, semakin bermanfaat. Jadi level moralitas itu diukur sejauh mana dia membawa orang lain ikut juga dapat manfaatnya. Oke, ya ini nanti di era modern kan, model-model demokrasi itu kan ini suara terbanyak. Jadi ini kebahagiaan terbanyak untuk sebagian paling besar orang. Itulah rumusnya utilitarianisme. Oke, itu hedonisme. Jadi filsafat yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu kuncinya adalah nyari seneng. Jadi tidak salah kalau kamu punya prinsip, Pak, saya ingin seneng-seneng aja Pak dalam hidup ini, tidak apa-apa, hedonis. Cuma seneng-seneng yang filosofis. Kayak tadi, nggak sekedar nyari seneng, kamu harus bisa ngukur mana yang kesenangan jangka panjang, mana kesenangan jangka pendek, mana batas kesenanganmu. Karena kesenangan itu begitu kamu kelewat batas, bisa sebaliknya akan jadi kesedihan. Kamu trek-trekan naik motor itu kan seneng, naik motor muter-muter, tapi begitu kamu nggak ngerti batasmu, harusnya di stadion atau di gor, kamu di jalan raya, itu kan sudah melewati batas.
dan kamu mungkin kesenggol apa, itu kan ya kebalikannya akhirnya. Makan juga begitu. Tidak sekedar enak, tapi juga enak yang tahu batas dan bisa membedakan mana kenikmatan sesaat, mana kenikmatan jangka panjang. Dan yang terakhir, syukur-syukur kenikmatan itu tidak kamu sendiri yang menikmati, tapi juga banyak orang yang lain. Semakin banyak orang menikmati hasil karyamu, itu sebenarnya semakin kamu akan bahagia. Oke, itu gelombang pertamanya. Sebenarnya sebelum hedonisme, aliran kedua ini muncul duluan, cuma tak taruh belakangan. Ini jargon dari Aristoteles. Pleasure is limited goal, happiness is complete goal. Jadi kesenangan itu tujuan yang terbatas. Kebahagiaan itu tujuan yang komplit, utuh. Eudaimonisme, dari asal kata eudaimon. Ya, kita seneng-seneng sama Mike dan soundnya. Eudaimon itu sebenarnya kalau letterlek, daimon itu roh penunggu. Jadi eudaimonisme itu orang yang punya jin penunggu yang baik. Cuma terus daimon itu asosiasinya digeser menjadi jiwa. Jadi orang yang punya jiwa yang baik. Aliran ini memang secara umum ingin bilang bahwa kebahagiaan itu kuncinya ada di jiwa yang baik, bukan pada kesenangan yang didapat. Jadi tujuan hidup setiap manusia itu kebahagiaan, bukan kesenangan. Bedakanlah antara bahagia dan senang. Apalagi dan senang-senang. Karena di Indonesia konotasinya jauh antara senang dan senang-senang. Kita semua harus senang, tapi tidak harus kita semua senang-senang. Kalau senang-senang itu konotasinya sudah santai, sudah tidak serius, main-main. Nah, ibu ngomong ya, eudaimonisme itu aliran yang fokusnya adalah kebahagiaan sebagai hasil dari perilaku manusia yang ranahnya ada dalam jiwa. Itu eudaimonisme. Kita pelajari pelan-pelan ya, mulai dari tokohnya yang pertama. Tokoh paling awal itu Sokrates. Saya ingin nanti ada satu sesi khusus ngomong tentang Sokrates. Karena pikiran-pikiran orang ini nanti yang jadi dasar semua gaya berfilsafat dari era Yunani sampai era hari ini kontemporer. Entah itu kapan ya, nunggu moodnya aja. Kamu berdoalah semoga Allah membuka hati kita untuk ketemu Sokrates, yang bagi banyak kalangan dia ini mungkin nabi. Ya berarti kalau nabi berarti Sokrates alaihi salam. Ya kan nabi kan gitu, dikasih alaihi salam. Oke, pikirannya banyak. Kita cuplik satu yang ada hubungannya sama kebahagiaan. Tadi saya bilang tujuan hidup manusia itu kebahagiaan. Itu dari Sokrates yang jelas. Cuma kebahagiaan itu tidak diperoleh dari senang-senang, tapi diperoleh dengan kita melakukan keutamaan, arate. Dan untuk tahu keutamaan, ya kita butuh pengetahuan yang benar. Jadi keutamaan itu
hubungannya dengan pengetahuan yang benar. Berarti apa? Bahagia atau tidak, itu kuncinya adalah kita bisa mikir yang benar enggak. Kalau kita nggak bisa mikir secara benar, ya kita nggak akan bahagia. Katanya Socrates, orang yang tahu kebenaran pasti dia bermoral. Dan orang yang bermoral pasti dia bahagia. Ini rentetannya agak panjang. Pak, kan banyak Pak orang pinter tapi tidak bermoral. Pasti dia tidak bahagia kalau begitu. Kenapa tidak bahagia? Karena pengetahuannya tentang kebenaran tabrakan dengan praksis hidupnya. Pasti dia tidak akan bahagia. Jadi pengetahuan yang benar, perilaku yang benar, baru dari situ lahir kebahagiaan. Tanpa pengetahuan yang benar, tidak mungkin perilaku jadi benar. Dan tanpa perilaku yang benar, tidak mungkin nanti ada kebahagiaan. Kalau ada orang pinter, tahu mana benar, mana salah, yang dilakukan kok yang salah, dia tidak akan ketemu kebahagiaan. Karena hidupnya sendiri sudah paradok. Sekaya apapun orang, kalau itu hasil korupsi, jangan mimpi dia bisa tentram, tenang, bahagia. Kenapa? Karena ini tabrakan sama gaya hidupnya sendiri. Makanya kan kalau di Islam kan diwanti-wanti benar itu. Jangan sampai sedikit pun ada barang haram yang masuk dalam hidupmu. Bukan apa-apa. Kamu akan jauh dari kebahagiaan. Mikirnya nggak usah jauh-jauh, besok berarti masuk neraka Pak. Iyalah itu besok, dipikir besok. Sekarang itu loh kamu sudah sumpek. Kalau banyak yang haram-haram ikut masuk. Kenapa? Hidupmu kontradiksi. Tabrakan antara prinsip kebenaranmu dengan perilakumu.